Kayak gitu aja kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin generasi Qur'ani yang kami hormati, keluarga merupakan potret miniatur sekaligus cerminan dan tantangan sebuah masyarakat. Bila keluarga baik, maka akan baik pula masyarakat dan bangsa tersebut. Sebaliknya hadirin, jika institusi keluarga rusak, rumah tangga hancur, maka ini merupakan isyarat awal dari kehancuran sebuah bangsa. Demikian ungkapan Syekh Agil Fatih Abdullah dalam karyanya Buyutuna Kama Yajibu Antakuna. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa pentingnya peran keluarga dalam membangun sebuah bangsa. Jika kita menginginkan bangsa yang baik, maka bangunlah keluarga yang islami, rumah tangga yang Qur'ani, figur ayahanda yang bijak dan berwibawa, serta sosok ibunda yang lembut dan penyantun. Namun, seiring perkembangan zaman, keluarga tidak lagi dibangun atas dasar cinta dan iman, namun atas dasar nafsu dan kepalsuan. Rumah tangga yang kita harapkan menjadi madrasatul ula justru menjadi tempat persinggahan semata. Oleh sebab itu, tidak mustahil rumah tangga yang seperti ini akan melahirkan generasi pemberontak, penjilat, para koruptor, serta sampah masyarakat yang pada akhirnya akan runtuhkan istana bangsa. Prihatin kami atas dasar tersebut, tergugah hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Peran Keluarga dalam Membentuk Generasi yang Qur'ani, dengan rujukan surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah,
yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan pertiwi. Menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan, Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, serta mayoritas pakar tafsir lainnya mengatakan bahwa ayat tadi hanya ditunjukkan kepada orang tua yang telah lanjut usia, sakit-sakitan, serta memiliki tanda-tanda kematian. Namun, menurut Muhammad Said Tantawi dalam tafsir Al-Wasit, ayat ini merupakan peringatan bagi kita semua untuk khawatir, cemas, dan takut untuk meninggalkan generasi yang lemah. Lebih lanjut, hadirin, pakar tafsir Indonesia berdarah Arab Muhammad Quraisihab mengatakan bahwa i'afan bermakna lemah harta. Namun, jika kita kaji lebih mendalam, bukankah karena lemah ekonomi, lemah harta, anak-anak pemuda yang tidak berpendidikan, akhirnya lahirlah keterbodohan, keterbelakangan, buta huruf, tidak paham agama, lebih tragis anak-anak tidak pernah mengenal Al-Quran. Dikutip dari republika.co.id 12 April 2021, Ketua Yayasan Indonesia Mengkaji Komjen Paul Syafruddin menyampaikan 65% penduduk Indonesia yang beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Dari semua penduduk Indonesia yang beragama Islam, yaitu 87,2%, ternyata hanya 35% saja yang bisa membaca Al-Quran. Jadi 65% ini tidak bisa membaca Al-Quran, apalagi hafiz Al-Quran. Fakta tersebut cukup memalukan, mengkhawatirkan, bahkan mencemaskan kita. Hadirin, disadari atau tidak, ini merupakan rencana awal Barat untuk menjajah dunia Islam. Perdana Menteri Victoria pernah berpidato di depan parlemennya, apabila kita ingin mengalahkan negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, maka hal utama yang harus kita lakukan adalah menjauhkan mereka dari Al-Quran supaya mereka buta terhadap kandungannya. Sebab dengan hanya itu kita akan berhasil menaklukkan mereka. Selama mereka berpegangan teguh dengan Al-Quran, selama itu pula kita tidak akan sanggup mengalahkan mereka. Oleh sebab itu, keluarga sebagai madrasah pertama umat Islam berkewajiban untuk mendidik, mengarahkan, dan mengajarkan anak-anak Al-Quran sebagaimana diungkapkan dalam bahasa Arab, Al-Baitil Madrasatul Ula. Rumah merupakan sekolah utama. Jika dipersiapkan dengan baik, maka akan melahirkan para remaja yang bergenerasi kuat. Lantas, bagaimana menciptakan generasi Qurani? Dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. Ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum ayat 130. Itu nyambung. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim.
jangan lupa sedekah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak menderhakai Allah terhadap apa yang diperintahinya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahnya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin para calon penghuni surga. Ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, kami telah menjaga diri kami, tapi bagaimana menjaga keluarga kami?" Lantas Rasul menjawab, "Engkau cegah mereka dari larangan Allah dan menyuruh keluargamu kepada perintah Sang Rabbul Alamin." Lebih lanjut hadirin, Imam Ali As-Sabuni dalam tafsir Safanut Tafasir menjelaskan bahwa jagalah dirimu dan peliharalah istri-istrimu dan anak-anakmu dari siksa api neraka yang pedih dengan cara memerintahkan mereka untuk meninggalkan maksiat, mengerjakan ketaatan, serta mendidik dan menanamkan Al-Quran dalam jiwanya. Dengan demikian, ayat tadi merupakan landasan filosofis bagi orang tua dalam menjaga, membimbing dan mengarahkan anak-anaknya. Sebab Dr. Asli Al-Muttaqo dalam kitabnya Kaifa Nusaidul Abna ala Qiyamihimul Khuluqiyah mengatakan bahwa anak-anak memang butuh materi, anak-anak juga memerlukan tarbiyah jasmaniah. Namun mereka jauh memerlukan tarbiyah Islamiyah, Rabbaniyah, Qur'aniyah. Sejarah telah membuktikan, bukankah orang seperti Alfredo Timothy, seorang mafia kelas kakap dunia, Johnson Boy, seorang Lakosa Nostra Amerika, Kazuo Nobigaki, seorang yakuza Jepang, serta Lai Tagerle, seorang preman Hongkong. Mereka telah menciptakan keonaran dunia, membajak pesawat, menjadi gembong narkoba, memperjualbelikan wanita. Ternyata mereka adalah sosok anak-anak muda yang terlahir dari rahim para ibunda yang tak betah di rumah. Hidup dalam kemegahan, bergelimangan harta, namun tak pernah tersentuh kasih sayang orang tua. Sebaliknya, Muhammad Idris atau Imam Syafi'i tumbuh dari keluarga yang sederhana, dibesarkan dalam kondisi pas-pasan, namun dengan kasih sayang tarbiyah Qur'aniyah mengantarkan beliau menjadi tokoh dan ulama besar dalam peradaban Islam. Tidak salah jika salah satu hadis Rasul berujar, kullu mauludin yudahu Allah fitra fa'abawahu yuhawidani au yunajjasani au yunassirani. setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Hadirin yang kami muliakan, akhir dari syarahan kami dapat kita simpulkan keluarga merupakan benteng pertama umat Islam. Jika kita mendambakan masyarakat yang taat, umat yang hebat, bangsa yang kuat, maka mari ciptakan keluarga-keluarga yang sakinah, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, manhaj dan jalan hidupnya. Mengakhiri sarahan kami persembahkan sebuah pantun. Dari jauh menjunjung duri, dari dekat menyusun sembah, kami susun 10 jari, mohon maaf silap dan salah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.